what you came for. Blood on the game bow. Everybody drop it like rainfall. This is your moment. Eyes on a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi dan menampilkan video simulasi untuk pembelajaran interaksi sosial dengan model pembelajaran jurisprudensial guna memenuhi tugas mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Dewi Koryati MPD dan Ibu Dewi Pranita SPD MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model jurisprudensial adalah model yang berdasarkan sebuah konteks yang berkaitan dengan pendapat dan prinsip yang berbeda sehingga menciptakan pertentangan beberapa nilai. Kelebihan model pembelajaran jurisprudensial yang pertama yaitu memotivasi siswa untuk menganalisis sebuah kasus. Yang kedua yaitu memotivasi siswa untuk aktif berdebat dan memberikan argumen. Yang ketiga mengembangkan keterbukaan dan menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat yaitu mengembangkan wawasan dan pengetahuan siswa tentang sebuah kasus. Yang kelima yaitu model pembelajaran jurisprudensial mudah diterapkan dalam jenjang pendidikan. Selain mempunyai kelebihan, model pembelajaran jurisprudensial juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, membutuhkan implementasi yang cukup lama karena model pembelajaran sebelumnya yang tidak menuntut aktivitas siswa. Yang kedua, sulit untuk mengarahkan argumentasi siswa karena tidak semua siswa mempunyai pengetahuan yang cukup. Dalam penerapan model pembelajaran jurisprudensial terdiri dari 6 langkah. Yang pertama, orientasi terhadap kasus. Yang kedua, mengidentifikasi kasus. Yang ketiga, menentukan sikap. Mengeksplorasi contoh dan argumentasi terhadap sikap. 5. Mengkualifikasi posisi. 6. Menguji asumsi-asumsi faktual di balik posisi yang dianggap memenuhi kualifikasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selanjutnya adalah suatu
Jadi dari dua hal tersebut terdapat bersama, yaitu sama-sama menjelaskan mengenai kualifikasi yang tinggi pada lowongan kerja dan ada di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kemampuan Indonesia. Untuk lebih jelasnya, itu akan mengajukan data dari kemampuan Indonesia per 2019. Jumlah kemampuan BPS, jumlah kemampuan Indonesia mencapai 2,6 juta orang, berkurang sekitar 410.000 dibandingkan dengan tahun 2012. Data kemampuan ini mencapai 5 kelompok, yaitu penduduk yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, yang kedua penduduk yang punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha, yang ketiga penduduk yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, yang keempat penduduk yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Datanya sudah adanya di layar. Silakan dua orang memberikan pendapat. Memberikan pendapat dari kasus penjelasan yang telah Ibu berikan tadi. Menurut saya, kualifikasi yang tinggi pada lowongan kerja itu merupakan kasus yang sering terjadi di masyarakat pada saat seseorang ingin melamar pekerjaan. Jadi, saya kurang setuju jika kualifikasi pada lowongan kerja itu sangat tinggi dan tidak sesuai dengan BPJS yang seharusnya. Segitu saja tanggapan saya. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu memberikan pendapat terkait kasus pembelajaran tadi. Saya sebenarnya setuju saja jika kualifikasi lowongan kerja itu tinggi. Hal ini karena dari sudut pandang perusahaan, saya melihat perusahaan itu pasti membutuhkan seorang pekerja yang berkualitas, di mana hal ini dikarenakan besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada, sehingga membuat perusahaan memiliki banyak pilihan dalam mencari pekerja, mencari seorang pekerja yang memiliki kualifikasi yang tinggi. Itu saja pendapat saya. Teman-teman, ada yang mengatakan setuju dan juga ada yang mengatakan tidak setuju. Nah, sekarang yang diminta anak-anak untuk mengangkat tangannya dan memilih untuk setuju. Sekarang yang tidak setuju. Jika kalian setuju, anak-anak silakan membentuk kelompok di sebelah kanan. Jika yang tidak setuju, membentuk kelompok di sebelah kiri. Nama kelompok yang tidak setuju adalah mereka dan nama kelompok yang setuju adalah mereka. Silakan anak-anak membagi kelompok. Kita kelompoknya. Silakan kalian diskusi. Waktu diskusi silakan mau diskusi mulai dari sekarang. Waktu diskusi sudah berakhir. Sekarang perwakilan kelompok. Siapa perwakilan kelompok dari kalau dari kontrak? Silakan kepada perwakilan kelompok untuk memaparkan mulai dari kelompok. Terima kasih. Perkenalkan, saya Jamalia, perwakilan dari kelompok Pro yang akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Jadi kami setuju jika lowongan pekerjaan itu jika lowongan pekerja di Indonesia ini memiliki kualifikasi yang tinggi dalam mencari seorang tenaga kerja. Hal ini dikarenakan seperti yang kita ketahui jumlah penduduk di Indonesia itu semakin banyak. Hal itulah yang menyebabkan SDM di Indonesia itu meningkat. Jumlah SDM di Indonesia meningkat. Hal itu menyebabkan perusahaan-perusahaan itu lowongan kerja itu semakin sedikit. Nah, banyaknya jumlah dan tingkat pengangguran yang ada di Indonesia pada Februari 2023, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,99 juta orang dan berkurang sekitar 410.000 orang dibandingkan pada Februari 2022 kemarin. Nah, akibat dari cadangan pekerja di Indonesia yang banyak menyebabkan perusahaan merasa pilihan mereka dalam mencari pekerjaan semakin banyak. Jadi perusahaan itu lebih memilih lagi para pekerjanya di tempat SDM di Indonesia itu melimpah, karena kita saja pasti ingin memilih hal yang paling baik dibanding yang baik gitu kan. Jadi kami setuju karena tingginya lowongan pekerjaan dan kualifikasi tinggi itu bisa menjadikan satu perusahaan itu mendapatkan tenaga kerja yang lebih berkualitas lagi untuk untuk meningkatkan skala perusahaan
dari kebenaran. Kami menganggap bahwa ini memberikan para pencari kerja dalam mencari pekerjaan kriteria yang tidak sesuai dengan pekerjaan seharusnya membuat banyak karyawan merasa kurang percaya diri dalam melakukan pekerjaan. Seperti contoh pada pemaparan kasus tadi, di mana persyaratan yang tidak sesuai dengan konteks pekerjaan yang ditawarkan. Juga diikuti dari berita ada sebabnya kualifikasi kerja yang terlalu tinggi menyebabkan beberapa dampak. Dampaknya itu ya seperti memperlambat proses perekrutan dan meningkatkan biaya, merugikan dalam hal potensi yang mengabaikan nilai-nilai dan menghambat potensi SDM, serta dengan penekanan kualifikasi beresiko menghalang keberagaman dalam tim berdasarkan job desk untuk beberapa orang dijadikan satu orang. Mungkin itu saja harapan dari kelompok kami. Terima kasih. Ini tadi hasil pemaparan kelompok kontra. Sekarang ibu akan bertanya pada kelompok pro. Tadi kalian mengatakan bahwa mereka mencantumkan kualifikasi yang tinggi dalam mencari pekerjaan. Lalu bukankah mencantumkan kualifikasi yang tinggi ini menambah kualitas kesulitan para pekerja dalam mencari pekerjaan? Seperti wawancara pada video yang tadi ibu tampilkan, mereka merasa kesulitan dalam mencari pekerjaan karena kualifikasi lowongan kerja yang tinggi di Indonesia. Bagaimana tanggapan kalian mengenai hal ini? Baik Bu, izin menanggapi terkait hal ini bahwa mencantumkan kualifikasi yang tinggi pada lowongan kerja merupakan hal yang legal dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai kualifikasi pada lowongan kerja. Juga tujuan dari mencantumkan kualifikasi yang tinggi ini adalah agar perusahaan dapat menjadi tenaga kerja yang memiliki kemampuan dalam mengerjakan job yang akan diberikan, sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Baik, mungkin kalau tadi saya kasih. Tadi kan sudah menggunakan argumen dari dua kelompok. Nah, saya ingin bertanya, adakah kalian yang ingin membuka posisi kelompok dari yang kontra menuju ke pro atau dari pro ke sisi kontra? Jika ada, silakan mengatakan. Kenapa alasan kalian ingin membuka posisi? Alasan saya karena jawaban kelompok pro itu lebih Alasan saya karena ada yang diberikan kelompok yang lebih lengkap. Tidak ada lagi yang ingin memilih posisi, itu akan menjelaskan terkait kasus tingginya kualifikasi pekerjaan yang ada di Indonesia. Jadi dari argumen-argumen tadi, yang telah kami sampaikan, ada beberapa poin yang dibicarakan. Yang pertama, cadangan kerja di Indonesia itu sangatlah banyak. Menurut BPS, angkatan kerja tahun 2023 ada sebanyak 146,2 juta orang. Angka ini sangat tinggi ya, yang menyebabkan perusahaan merasa memiliki banyak pilihan dalam mencari kerja. Kemudian karena banyak sekali orang yang mengatur seperti yang tadi disampaikan oleh Kompro, bahwa jumlah pengangguran di Indonesia ini mencapai 7,93 juta orang. Hal ini menyebabkan adanya persaingan yang ketat antar pencari kerja untuk melamar pekerjaan. Jadi
kualifikasi kerja ini memang dibutuhkan dalam kerja yang persaingannya sangat ketat. Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain pemerintah memberikan program BLK, beasiswa pendidikan dan lain-lain lainnya. Jadi itu anak-anak permasalahan mengenai pekerjaan yang ada di Indonesia. Untuk penampilan kelompok hari ini semuanya sudah bagus, cuma kelompoknya sedikit kurang rinci dalam menjelaskan argumennya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, baiklah. Jika tidak ada berarti sudah mengerti semua ya anak-anak. Kalau begitu pertemuan hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Untuk materi pertemuan selanjutnya Ibu akan mengirimkan lewat grup WhatsApp. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa kursinya dikembalikan ke tempat semula. Baik, diucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.